Episode 13. Istri dadakan Tuan Muda. Hari makin malam, sedang angkasa belum juga melepaskan bulan dari kenakalannya. Pikiran bulan buntu ia selalu saja kebingungan untuk menghadapi angkasa, tanpa bantuan yang dijanjikan Pak Dewo padanya tempo hari. Ia harus segera mencari ide lagi. Setiap hari dipaksa untuk memeras otak sebelum semuanya terlambat. VGN-nya juga sudah banjir. Ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam rangsongan surga yang dilakukan angkasa. Ya ampun, kok makin enak sih? Tapi ini tidak boleh terjadi. Bulan pun tertuju pada sebuah gayung. Seekor kecoa sedang berjalan-jalan di dinding, merayap cantik dan bergerak lihai. Ih, kecoa, kecoa, kecoa! Teriaknya langsung bergegas menyingkirkan tangan angkasa dari mahkotanya dan berlari tunggang langgang keluar kamar. Kesempatan langka di waktu yang bahaya. Angkasa terkesima lalu menoleh ke arah yang sempat bulan maksud. Hanya ada seekor kecoa kecil berkumis panjang di sana. Angkasa menjimpit kumisnya lalu menginjak-injak kecoa itu sampai remuk. Brak, brik, bruk. Di mana salah kecoa itu? Mati kau, mengganggu saja. Kau datang di saat yang tidak tepat. Karena kehadiranmu dia lolos lagi kan? Angkasa mengumpal marah tidak juga menghentikan aksinya. Barulah selesai setelah kecoa itu sudah tak berbentuk lagi. Ia bergegas keluar dan menyusul bulan yang tengah memeluk Bu Arumi di meja makan, di mana dapat Dewo dan Bu Arumi sedang duduk menunggu mereka. Bu Arumi kaget. Tubuh bulan menubruknya hingga ia juga basah oleh pakaian bulan. Kenapa Sekar Bu? Saut Pak Dewo lirih. Ia tahu ada angkasa di ambang pintu. Oh, iya nak Sekar, ada apa nak? Kok kayak baru dikejar anjing sih? Bulan menggigitkan bahu, ia belum berani mengatakan apa-apa. Mengingatnya saja otaknya sudah kacau. Tidak ada apa-apa, Bu. Angkasa menyahuti, lalu bergerak mendekat. Tolong Bu, tolong saya. Bisik bulan, suaranya parau dan bergetar. Hanya kecoa kecil saja kok, jelas angkasa. Ayo sayang, kecoanya sudah mati. Angkasa menarik lengan bulan. Pak Dewo dan Bu Arumi saling pandang-pandangan. Mereka sebenarnya sudah tahu maksud dari ucapan bulan. Tidak, Bu, aku takut. Aku mandi di kamar mandi ibu aja ya. Kecoanya gede banget, aku takut. Rengeknya terus mendusel tubuh Bu Arumi. Gak apa-apa sayang. Karena ada aku yang jagain kamu. Ujar angkasa. Aneh saja jika bulan yang punya kamar mandi pribadi dengannya malah numpang di kamar mertua. Tidak, aku mau mandi di tempat lain saja. Kekeh bulan sambil mendengus pada angkasa. Sekar, ayolah. Kenapa kamu jadi penakut begini sih? Ada suamimu yang siap siaga untukmu. Desak angkasa. Tabiatnya yang tidak sembarang menarik lengan bulan menjauh dari Bu Arumi. Tadi Pak Dewo ikut bingung. Angkasa panggilnya. Angkasa menghentikan langkahnya. Kenapa ya? Itu biarkan saja dulu bulan mandi di kamar ibu. Kasihan kan kalau dipaksa nanti dia malah makin ketakutan. Angkasa mempertimbangkan ucapan Pak Dewo lalu melirik bulan di sampingnya. Melihat bulan menangis, Angkasa pun melepaskan tangannya. Baiklah untuk malam ini saja. Bulan mengangguk cepat, akhirnya ia bebas juga hari ini walaupun belum tentu besok. Angkasa kembali ke kamar dan melanjutkan membersihkan diri. Bulan memutar tubuh hendak ke kamar Bu Arumi, namun ucapan Pak Dewo mengejutkan. Bulan, besok Fatan akan memulai kemo pertamanya sekitar jam 10 pagi. Suara Pak Dewo terlihat menyedihkan menambah kekhawatiran bulan. Kau boleh menemaninya sampai kemo itu selesai. Lanjutnya lagi. Bulan mengangguk. Terima kasih Om Dewo.
Aku berhutang banyak, jawab Bulan. Pak Dewo ganti mengangguk. Beri semangat adikmu. Pasti Om Dewo. Bulan meninggalkan kedua pasangan paruh baya tersebut. Mereka ikut kacau sejak angkasa berubah jadi lebih egois dan mau seenaknya sendiri. Usai makan malam bersama, Bulan dengan sigap membersihkan meja makan dan mengelamnya sampai bersih lalu mencuci semua piring bekas mereka makan. Angkasa diam-diam mengamatinya. Yang menyukai perubahan sikap manja Sekar, yang dulu tidak pernah mau menyentuh piring kotor satupun, bahkan di mana dia makan, wadahnya akan tertinggal di sana. Sejak dia pergi, istriku jadi manis sekali. Kapan dia belajar mengerjakan semua ini? Gumam Angkasa pelan. Sikap bisangnya kembali muncul, diam-diam mendekati Bulan dan memeluknya dari belakang. Istriku rajin sekali. Pujian maut kata orang. Sedikit saja menyenangkan hati istri berlipat-lipat ganda pahalanya. Gadis 22 tahun itu menghela nafas. Akal Angkasa tidak mampu ia tebak. Sulit dikendalikan dan juga suka membuatnya terkejut. Bulan tidak memungkiri jika ada rasa bahagia mendapat perlakuan istimewa dari pemuda itu. Tapi tetap saja semua hanya samar semata. Ia bukan Sekar, wanita beruntung yang mendapatkan cinta Angkasa sedalam itu. Sampai mampu menghancurkan benteng kekuatan seorang laki-laki hingga rapuh. Sweetie, gelagapan. Angkasa mencium gemas pipi Bulan. Jika seandainya kita terpisah, apa yang akan kamu lakukan? Bulan sedang menguji. Mencarimu sampai ketemu. Jawab Angkasa tenang. Oleh maut, Bulan melontarkan pertanyaan kedua. Angkasa menatap nanar wajah Bulan dibalas pula olehnya dengan penuh pengharapan. Jiwaku akan pergi bersamamu, jawab Angkasa lagi. Jangan pernah pergi ya, atau aku akan mati. Bulan terdiam. Pasti itulah perkaranya Angkasa tidak rela melepas kematian Sekar. Bulan tidak bertanya lagi dan fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ting nong. Keduanya menoleh ke arah pintu. Biar aku cek. Angkasa mengurai pelukannya dan segera menuju pintu utama. Selamat malam nak, sapa Bu Widya setelah pintu terbuka. Ibu, malam Bu, bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Angkasa sedang apa? Ayah dan ibu ada, tanya Bu Widya. Bu Widya dihantar masuk ke dalam dan duduk. Biar saya panggil sebentar. Angkasa menghampiri pintu kamar Pak Dewo dan mengetuk pintu. Ayah, ibu, ada mertua Angkasa, teriaknya dari dalam. Bu Arumi yang masih menyusun beberapa buku di atas rak dan Pak Dewo yang sedang duduk di depan laptop terbelalak. Bu Widya, bukannya itu Ibu Sekar ya? Bu Arumi takut jika nanti Bu Widya dan Bulan dipertemukan. Iya, Bu, ayah lupa lagi memberitahu Bulan tentang wanita itu, jawab Pak Dewo pula. Keduanya keluar dan menemui besannya yang kini entah masih berstatus apa, sebab pengikat mereka sudah pergi untuk selama-lamanya. Episode 14. Alhamdulillah, setelah hari itu akhirnya Bu Widya berkunjung juga, ujar Pak Dewo ramah. Lain dengan Bu Arumi yang terus memeriksa sekitaran, aku tiba-tiba Bulan muncul di hadapan mereka. Bu Widya membenarkan posisi duduknya. Begini Bu, besok kan acara 40 hari. Bu Arumi dan Pak Dewo kalang kabut. Maaf Bu, Widya tunggu dulu. Angkasa ambilkan buku dan pulpen sebentar, biar ibu gak lupa, jadwal padat banget. Ucapnya tersenyum dibuat-buat. Baik Bu. Angkasa pergi ke arah kamar. Maaf Bu, ibu mengerti kan keadaan Angkasa sekarang, ujar Pak Dewo. Bu Widya tersenyum getir. Bukan maksud kami hendak membuat Angkasa melupakan Sekar, tapi Angkasa masih belum bisa mengendalikan depresi beratnya.
Dokter bahkan tidak sanggup memberi pengobatan menenangkan saat ini di tengah kumat Ibu Buarumi. Bu Widya mengangguk mengerti. Tentu tidaklah mudah melepas kepergian orang yang dicintai. Sebab ia juga seorang ibu yang melahirkan Sekar dan membesarkannya dengan kasih sayang. Seharusnya sakit yang dirasakan bisa dibilang lebih besar daripada angkasa sendiri. Saya yang minta maaf, Bu, Pak. Saya benar-benar lupa. Tapi saya sangat mengharapkan kedatangan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara pengajian itu besok, kata Bu Widya. Pak Dewa menjawab dengan penuh kata penyesalan. Tentu, Bu. Bagaimanapun juga mendiang Sekar adalah menantu kami. Beberapa waktu kemudian, Angkasa kembali dan memberikan permintaan Ibu Arumi. Ini, Bu, bukunya. Oh iya, jam berapa tadi, Bu? Tanya Bu. Arumi lagi pura-pura di depan Angkasa. Jam 1 siang, Bu. Jawab Bu Widya. Angkasa jadi ikut penasaran akan rencana Bu Widya sampai mengundang orang tuanya. Ada acara apa, Bu? Kok Angkasa nggak diajak? Tidak ada, cuma acara biasa, Nak. Kamu tidak perlu hadir, ungkap Bu Widya. Oh, oke, Ibu mau bertemu Sekar? Pertanyaan Angkasa sontak membuat ketiganya melongo. Maksudnya? Bu Widya meratap. Bu Arumi menepuk paha Pak Dewo. Ia tidak punya jawaban untuk menyangkal ucapan Angkasa pada Bu Widya. Sekar, sayang, kemarilah. Ada Ibu di sini. Panggilnya ke arah dapur. Bu Widya menutup mulutnya. Dia tidak percaya dan menganggap jika depresi Angkasa benar-benar sudah parah. Pemuda itu mengingatkannya pada anak perempuan yang sudah pergi dari muka bumi. Tak sadar air mata Bu Widya meleleh tanpa henti. Pak Dewo dan Bu Arumi jadi kebingungan. Semua akan terbongkar jika bulan benar-benar muncul di depan mereka. Maafkan Sekar, Bu, gara-gara dia Angkasa sangat menderita. Bu Widya merasa bersalah. Pak Dewan menimpali. Oh, tidak sama sekali, Bu. Kami mengerti kematian tidak kita rencanakan, jadi biarkan Angkasa belajar menerima kenyataan. Kematian? Angkasa menyorot ketiganya. Siapa yang mati? Ayah. Lagi-lagi pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh mereka. Bu Widya yang takut mengundang emosi Angkasa memutuskan berpamitan. Pak, Bu, Angkasa, Ibu pergi dulu ya. Masih banyak yang harus diurus. Beranjak dan menyelami Pak Dewo dan Bu Arumi. Angkasa jadi tersempal mempertemukan keduanya. Cepat banget, Bu. Nggak mau ketemu? Oh tidak, Nak. Ibu buru-buru, tutur Bu Widya. Sesaat memeluk Angkasa lalu keluar meninggalkan mereka. Angkasa sangat aneh akan tindakan Bu Widya. Biasanya beliau akan berlama-lama di rumahnya saat tengah berkunjung. Ya udah, Bu, saya mau lihat Sekar dulu ke dapur. Keduanya bernafas lega. Akhirnya mereka tidak jadi olahraga jantung jika sampai Bu Widya bertemu dengan bulan. Sampai di ruang makan, Angkasa terperangai. Rupanya bulan sudah ketiduran di kursi dengan menyandarkan kepala di atas tangan yang bersedekap meja. Dasar istriku, pasti dia kelelahan. Angkasa mendekat dan karena tidak ingin mengganggu bulan, ia membopong bulan menuju kamar lalu menidurkan di atas ranjang. Bulan nampak sangat tenang. Angkasa yakin sang istri sedang mimpi indah hingga tidak sadar akan gerakannya. Sayang, hidupmu adalah hidupku. Jadi jangan pernah pergi lagi ya. Aku takut kamu menghilang walau sebentar saja. Angkasa mengecup tangan bulan, lalu meletakkan satu tangannya di bawah kepala bulan agar ia bisa leluasa memeluk tubuhnya. Cinta tidak bisa digambarkan, bahkan diungkapkan lewat kata-kata. Berada di dalam asa dan disulit dipahami dengan sekedar cara, sebab rasa itu terletak pada hati yang paling dalam.
Hanya orang yang mengalaminya lah yang akan mengerti seberapa dalam ia meletakkan cintanya. Angkasa sangat menyayangi Sekar dan tidak bisa melepaskannya. Bayangkan saja banyak orang rela bunuh diri gara-gara putus cinta karena tidak bisa menempatkan cintanya pada seseorang. Begitu pula depresi hingga hilang akal seperti Angkasa saat ini. Malam kian melarut, Angkasa tidak memejamkan matanya sebab ia tengah menikmati kecantikan alami wanita di sampingnya. Perasaannya terus mengikis serelung. Angkasa sangat bahagia dengan posisinya sekarang. Sekar, kamu harus tahu, tidak ada yang bisa menggantikan kamu di hidupku sampai saat ini dan berharap tidak akan pernah. Kalaupun nanti ada, aku tidak menjamin bisa mencintainya lebih dari cintaku padamu. Aku ingin setia sampai nanti ke surganya. Semoga kita tetap disatukan ya. Bulan tersentuh. Ia sebenarnya tidaklah tidur. Itu semua dilakukannya agar Angkasa tidak lagi memaksakan kehendak menginginkan Bunya. Ada apa ini? Kenapa kata-katanya membuat jantungku tiba-tiba berdegup cepat? Dan ini tidak pernah aku rasakan ketika di dekat awan. Oh iya, aku baru ingat besok sepulang dari rumah sakit, aku harus menemuinya dan menjelaskan perihal Angkasa. Angkasa meletakkan tangannya di dada Bulan membuatnya mengernyitkan mata. Astaga, mau apa lagi dia? Angkasa memasuki satu kancing baju Bulan pada lubang yang terlepas. Syukurlah, kukira ia akan menjamahku saat aku sedang lengah. Angkasa bergeser posisinya dan mematikan lampu utama, menyisakan cahaya lampu dari meja hias yang hanya temaram. Kembali pada posisi semula, memeluk Bulan dengan erat. Selamat malam, sayang. Cukup lama menahan nafas, Bulan membuka matanya dan memastikan jika Angkasa sudah terlelap. Ini demi kamu, Fatan. Angkasa ngigau. Sekar, kenapa tersenyum memandangku? Dek, dek, dek. Bulan berpikir jika Angkasa menyebut dirinya, tapi tidak. Dia cuma salah paham karena Angkasa kembali pulas. Tidur saja ke bawah mimpi. Aku jadi penasaran dengan wajah Sekar. Di mana ya aku bisa melihat fotonya? Umum Bulan bisik-bisik. Ia pun mendapati sebuah foto pernikahan di dinding. Tidak jelas, tapi Bulan sangat yakin itu adalah pernikahan Angkasa dan Sekar. Cantik, celotehnya. Besok saja biar jelas. Lanjutnya lagi. Bulan memejamkan matanya karena besok adalah hari menyakitkan untuk Fatan dan dia tidak boleh datang terlambat agar bisa menemani Fatan di kemo. Ia sama sekali tidak berharap hidupnya begitu miris. Dibuang orang tua dan hidup dengan makan seadanya sudah cukup menyesakan. Malah ditambah oleh kesakitan Fatan yang tidak mudah untuk disembuhkan dengan uang recehan. Sebagai pekerja resto tidaklah mudah. Namun demi Fatan dan dirinya sendiri, Bulan tidak pernah menyerah. Ia terlalu tangguh untuk menyerah sebelum berjuang.